Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang Maha Kudus. Sering juga kita sebut dengan istilah Hari Raya Corpus Christi. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini menekankan soal perjanjian antara Allah dengan manusia. Dalam bacaan pertama, kita mendengar narasi terciptanya perjanjian antara bangsa Israel dengan Yahweh. Ketika Musa menceritakan kembali tuntutan perjanjian kepada bangsa Israel, bangsa ini menyatakan kesediaan mereka untuk menaatinya. Pada zaman dahulu, perjanjian biasanya dilakukan dengan darah hewan. Oleh karena itu, Musa membawa mangkok, semacam mangkok yang berisi dengan darah hewan yang kemudian dikorbankan sebelumnya sebagai persembahan. Dia kemudian memercikinya ke altar dan juga kepada orang-orang yang ada di situ dan memberitahu mereka bahwa melalui tindakan ini perjanjian antara mereka dengan Yahweh terlaksana. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa harus menggunakan darah? Dalam budaya bangsa Israel, darah adalah simbol kehidupan, kesucian, dan simbol kesatuan. Dalam perjanjian, penumpahan darah merupakan pengingat bahwa seseorang telah membuat komitmen serius, yakni kesediaan untuk menyerahkan nyawa bagi satu sama yang lain. Darah juga dipandang sebagai bahan penyucian diri karena dipercaya dapat membersihkan jiwa dan menghapus dosa-dosa orang. Selain itu, darah dalam sebuah perjanjian juga merupakan simbol persatuan, karena dengan penumpahan darah menjadi satu kesatuan dan saling terikat satu sama yang lain. Maka dalam dunia perjanjian lama, penumpahan darah hewan menjadi sesuatu yang mutlak dalam sebuah perjanjian. Dalam bacaan kedua yang diambil dari surat Ibrani, menekankan poin tentang darah Kristus. Penulis surat Ibrani mengungkapkan bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai utusan Allah, turun ke dalam dunia mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya bagi penebusan dosa manusia, dan kemudian masuk ke tempat yang kudus dengan mengorbankan darahnya sendiri. Jika dengan percikan darah lembu atau domba saja seseorang mampu dibersihkan atau disucikan, apalagi dengan darah Yesus sendiri. Dalam Ibrani bab 9 ditekankan perbedaan perjanjian baru melalui darah Yesus dengan perjanjian lama melalui darah hewan. Pengorbanan darah hewan harus dilakukan berulang-ulang setiap tahun. Sedangkan pengorbanan darah Yesus dilakukan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena ia adalah anak Allah, utusan Allah yang menjadi manusia. Penulis Ibrani juga menekankan bahwa ini adalah perjanjian baru
Perjanjian yang dilakukan oleh Allah dengan manusia bukan lagi dengan darah hewan, melainkan dengan darah Yesus sendiri. Perjanjian lama dengan darah hewan diganti dengan perjanjian baru dengan darah manusia. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil kita mendengar cerita tentang perjamuan malam terakhir dan penetapan Ekaristi. Yesus telah menjadi pembeda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus menggantikan Musa sebagai mediator antara Allah dan manusia. Perayaan Ekaristi adalah sebuah perayaan pengorbanan karena merupakan representasi atau penghidupan kembali kematian Yesus Kristus pada Jumat Agung dan kebangkitannya pada hari raya Paskah. Jadi, mengapa kita merayakan Ekaristi sampai sekarang? Karena Yesus sendiri yang memerintahkan itu kepada kita untuk dirayakan. Di mana dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus mengatakan, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Apa yang kita kenangkan? Yang kita kenangkan adalah pengorbanan tubuh dan darah Yesus sebagai tebusan dosa-dosa kita manusia yang tidak mampu menebus dosa kita sendiri. Tindakan pengorbanan, tindakan penebusan inilah yang kita kenangkan dan rayakan. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus saat komuni, kita menjawab amin. Maksud dari amin ini adalah bahwa kita mengakui, kita menerima Yesus sebagai penebus dosa-dosa kita. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah penebus dosa kita. Dia adalah gambaran belas kasih Allah Bapa, dan Dia adalah keselamatan kita. Mari kita menerima Dia dengan hati yang gembira, menyambut Dia dengan sukacita, tinggal di dalam hati kita dalam setiap Ekaristi Kudus. Rayakanlah Ekaristi sebagai sumber kekuatan, karena Ekaristi bukanlah hadiah bagi orang benar, melainkan obat yang mujarab bagi orang lemah. Ekaristi bukanlah hadiah bagi orang benar, tetapi obat yang mujarab bagi orang lemah. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku sekalian, segala usaha niat baik dan pelayananmu senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.